Eh, apa namanya One Piece guys. Lebih ke live action sih sebetulnya. Kita bahas kenapa sulit banget. Ini udah rolling emang ya? Udah. Ini kita bahas sebetulnya kenapa sulit banget untuk menaikkan live action. Ya udah, mari kita bahas di movie. Anjay, terus ada bumper gitu ya kan. Selececet gitu. Kenapa selececet? Kan kita ada cekrek Kayak berarakan gitu selececet. Cekrekannya anjing. Selececet. Berarakan. Selececet. Berserakan. Ya, selamat datang lagi bersama kita di Movie guys. Dan hari ini kita mau ngobrolin soal live action. Ya. Yang kita ambil aja referensinya dari One Piece. Karena yang ini baru banget rilis 31 di Agustus. Netflix. Anggaplah kita ngobrolin One Piece ini dari gue yang belum pernah nonton anime dan ngikutin Nah, ini dua sudut pandang nih. Gua kan nonton animenya. Nonton animenya. Lu kan nggak nonton. Nggak nonton gue. Karena lu nggak suka sama Gue One Piece. western gue. Oh, western. Western gua. Jadi nontonnya The Last of Us gitu Oh. nonton bro. Sorry aja bro ya. jadi nggak suka sama ini, nggak suka sama Hideo Kojima. Suka gue. Oh, suka. Itu nggak anime dia. Oh, nggak anime. Anjing, dia Hollywood ya. Bentar, belum gua lu gitu. Hah? Oh, jadi ini ya apa namanya Omni-Man. Omni-Man. Invisible. Invincible. Eh, Nah. Ya, sekarang mari kita bahas One Piece yang kata IGN skornya 6 coy. IGN 6. IGN ngasih skor 6, berarti katanya jelek gitu kan. IGN emang ini kadang-kadang nggak skillful ya. Tapi permasalahannya adalah memang Lu nggak malu ngomong gitu? IGN nggak skillful. Gue sih dengarnya malu. malu lu ya. Dia buka but di Gamescom. Kita siapa? Gua nggak ada. Kita siapa? Nanti tahun depan Lu kita masih buka. ngeliput lu. Nanti tahun depan kita buka. Iya. Orang ternyata budgetnya nggak terlalu mahal-mahal banget lah. Oh iya. Cuma sekitar 30.000. US. 500 juta aja. ya kita 30 kali satu. Iya lah, 30 kali bisa kita. Tenang aja. 30.000 tusuk Kita nggak ada yang tahu ya kalau tahun depan kita meledak gimana lu. Ya mati gue goblok. Kita meledak mati udah. Bom atom ya. Tapi coba lu dari sudut pandang lu yang tidak menonton anime gimana? Nah ini kita ngomongin One Piece itu. Gue nonton episode 1. Nah gue pribadi itu kan emang ngikutin One Piece ya. Jadi gue memang biasanya ngikutin Two Piece. BH mencang dalam ya. Baru nanti gue bikinin jadi One Piece. Sampai no piece. Ya jadi. Jadi intinya kalau One Piece gue nonton sebenarnya tuh gue menikmati Ya. karena gue jujur aja gue emang suka film-film tuh yang apa superheroan terus dia kayak ngumpulin teman-temannya tuh jadi satu tim, makanya gue suka Avengers. Iya. Karena memang kan kayak ngerekrut gitu kan, dan di One Piece ini kan memang langsung katanya kan langsung di shorten ceritanya. Iya. Untuk langsung rekrut Nah, cepat gitu itu juga kan. salah satu kelebihannya menurut gua tuh. Nah menurut gue ini tuh jadi apa ya, sebuah series yang cukup enjoyable buat gue. Since gue nggak tahu juga karakter-karakter di komik kayak gimana, mimik wajahnya, bentuk badannya kayak apa, nggak tahu juga kan. Jadi pas gue nonton sebenarnya gue fine aja. Ini sebuah series yang fun menurut gue, dan jadi gue pribadi setelah nonton episode 1 aja jadi tertarik pengen ngeliat komik atau Jadi anime. begitu nonton episode lu begini. Hah? Itu ketarik, Oh, ketarik. goblok, bukan tertarik. Beda ya. Tolong. Tapi kalau dari pandangan gue sebagai orang yang nonton One Piece sampai terakhir tuh gue nonton sampai baru masuk Wano ya sebetulnya. Jadi adalah udah mau akhir-akhir lu belum tahu lah, lu belum lahir waktu itu. Wano apaan Wano? Wano Piro. Enggak. Jadi gue nonton lumayan jauh lah maksudnya lah. Tapi Lu ketika nonton apa baca komik sih? nonton. Ketika gue nonton live action ini gue merasa iya dan enggak dalam arti bagus iya, tapi bagus banget enggak gitu maksudnya. Tapi lu setuju emang dikasih 6? Enggak, gue nggak setuju kasih. Harusnya 7,5 karena lah. secara treatment menurut gue masih oke. Kekecewaan orang-orang itu adalah karakternya tidak sesuai sama yang mereka bayangin menurut gue. Karena menurut gue lagi nih ya, ketika orang bikin live action ada di kepala kita namanya ekspektasi. Iya. Ya kita ngomong Uncharted lah, Uncharted lu main gamenya. Ketika lu main game Uncharted lu nonton lu pasti kecewa kan. Iya. Kok begini Iya. karakternya? Dari Tom Holland aja gue udah kecewa Nah itu kan, secara pemilihan karakternya udah kecewa kan. Nah, kita juga sama ketika One Piece. Gue tuh kecewa sama beberapa pemilihan karakter kayak misalkan si Shanks hingga awal-awal atau Shanks kan. Tahu. Kenapa dia kayaknya tidak ya mungkin Shanksnya masih bisa mirip lah. Anak buahnya itu kayak nemu di jalan menurut gue sih. Enggak, maksudnya dari kostum apa dari komuk? Dari komuk dan kostum cara berantemnya menurut gua nggak keren. Padahal di animenya One Piece itu Shanks itu paling ditakutin menurut gue. Anak buahnya gitu. Salah satu Oh, Yonko. Yasop gitu, Yasop. Yasop gitu itu paling ditakutin menurut gua.
balik lagi ya. Terus ada Bagi udah nyampe Bagi belum lu? Belum. Episode 1 tuh endingnya ada badut. Belum dijemput. Pakai bagi. Lihat gue meluk Aldo aja. Wih, makasih, mesra banget deh kita deh. Bukan ini. Bagi. Bagi tai ya, guys ya. Enggak, jadi ada karakter badut, Dok. Iya. Karakter badut. Oh, di ending. Endingnya. Nah, menurut gua Bagi itu tuh harusnya lucu. Di sini jadi serem. Di sini jadi kayak mau Joker wannabe. Psikopat. Jadi Joker wannabe gue lihat jadi kayak kok jadi kayak begini Baginya. Gua nggak Ya, hafal. tapi kan sebenarnya ini sama aja kayak film-film Marvel yang kostumnya nggak A2A. Iya, tapi hal itu menurut gue masih bisa termaafkan karena beberapa positif lainnya. Contohnya, menurut gue ketika gue nontonin ini, gue tuh nggak ngerasa buruk satu. Yang kedua adalah gue tuh nggak ngerasa kayak makan waktu lama. Karena kalau lu episode 1 itu kalau misalkan lu ikutin animenya, lu mungkin bisa menonton episode 1 sampai episode 20 something kali. Baru lu tuh bisa keep up sama ceritanya. Nah, di sini dia bisa kemas, di packaging Episode rapi. 1 selesai gitu loh. Bagus banget menurut gua di situ. Kayak ada beberapa adegan-adegan si Luffy tuh sama si Shanks tuh sebetulnya punya kenangan tentang topi jeraminya. Jadi tangannya dimakan sehingga dia punya kayak ada utang sama si Shanks. Di situ diceritain bener-bener singkat banget dan dikasih cut-cut flashback, maju lagi, gue suka banget sama itu sih. Treatmentnya oke. Tapi tetap pasti ada beberapa orang yang kecewa, gue yakin. Dan nggak apa-apa juga karena itu terbuat dari ekspektasi di kepala lu ketika lu mengharapkan sesuatu. Nah, sekarang permasalahannya, selain One Piece, menurut lu apa live action di luar sana yang gagal juga? Dragon Ball. Wah, iya juga sih. Dragon Ball paling hancur, cuy. Iya juga. Rambutnya kuning anjing. Emang rambutnya kuning? Beneran kuning yang tadi filmnya ya gimana ya anjing kenapa? Tapi kan ada 2 kan Dragon Ball kan? Apa? Tadi mau bikin live action Naruto. Oh, properti udah jadi. Dia pakai dah gitu ya. Jadi ya. Iya juga. Tapi kalau One Piece kan emang disupervise sama makernya kan sebenarnya. Iya, sama siapa? Ichiro Oda. Ichiro Oda, ya kan? Ichiro Oda. Kalau Dragon Ball kan tidak disupervise sama Akira Toriyama. Iya, mungkin itu penyebabnya ya. Jadinya begitu tuh, Iya. kampret anjing film Dragon Ball. Kamehameha-nya juga maksud gua mendingan KBKBH gitu. Maksud gua daripada Kamehameha ya. Karena jelek banget ya Kamehameha-nya ya. Oke. Bener-bener nggak kuat gua anjing. Terus yang jelek lagi Tekken juga jelek. Oh, iya. Tekken tuh jelek banget menurut gua justru. Padahal yang main bagus ya. Yang main bagus, tapi ternyata nggak tahu ya, emang kalau live action ada cringe-nya gitu. Emang semua tuh tergantung sutradaranya sih, Dok. Sutradara sih ya. Sutradaranya sih Menurut gue soalnya Marvel tuh udah cukup punya eksekusi yang baik untuk Iya. masalah live action sebenarnya. Marvel sama DC tuh udah cukup oke lah. Itu kan live action itu ya sebetulnya. Iya, kan dari komik kan. Kalau hitungannya semua dari komik, maksud gue Benar, benar. seharusnya live action juga. Tapi kalau yang gagal sih itu 2. Terus Avatar Legend of Aang juga sebenarnya nggak bagus-bagus banget. Walaupun ya sebenarnya kasihan tuh gitu ya, series-series kayak gitu. Aktor-aktor utamanya tuh kalau filmnya gagal hilang cuy. Kalau itu debutnya iya. Iya. Kalau nggak debut ya nggak. Iya, sayangnya debut-debutnya kan banyak yang diginian. Iya. Karena aktor-aktor gede nggak ada yang mau ngambil. Iya, Siapa yang karena mau udah ngambil live tahu action? bakalan flop kayak Iya, live action tuh paling ngeri menurut gua. Mungkin RE juga tuh. RE hilang juga tuh Resident karakter Evil ya? utamanya tuh yang jadi Leon. Karena Leonnya dibikin jadi negro. ada walk agenda di situ. Ada ya. walk agenda. Nah, Ya kan itu. kalau di One Piece kan gua nanya, ini emang si Luffy tuh Hispanic ya, tapi ternyata memang di komik Hispanic harusnya, real. Bukan Hispanic sih, dia lebih ke kulitnya nggak putih aja. Oh, coklat. Ya makanya si Usopp di komik kan lebih hitam daripada Luffy. Iya. Usopp di sini dibikin kulit hitam juga. Ya kulit hitam juga di sini kan. Dan ya nggak apa-apa juga sih sebetulnya. Ya sebenarnya kan emang harusnya kan ini negara barat kan, bukan di Jepang kan. Cuma karena komik Enggak dong, ini kan bukan negara. Dia kan Bukan udah negara. tempat apa namanya? A Whole New World. Iya, whole new world. Ini Aladin ya, Aladin. Itu Aladin Lupa juga liriknya. aktor utamanya udah hilang. Oh iya juga ya. Itu juga kasihan tuh, sampai bikin thread juga tuh dia kalau nggak salah. Kenapa? Karena dia nge-spill. Iya, tapi dia pas direct nggak ya, dia tetap acting ya. Jadi dia memang ngomong kalau dia tuh udah nggak laku di mana-mana. Karena Aladin itu. Karena setelah Aladin hilang dia. Padahal Aladin filmnya kan lumayan oke. Oh iya. Si Will Smith yang malah keluar dari botol malah masih ada-ada aja dia. Will Smith keluar dari botol gambar orang. Ya kan, keluar dari botol gambar orang. Habis itu lagi ngomongin I Am Legend 2 lagi sekarang dia tuh. Iya ya. Udah Lagi ngomongin Legend 2 ya. Jadi banyak banget live action yang gagal. Tapi Nah. kalau lu emang ada di otak lu? Kalau yang gagal sih menurut gue banyak, tapi yang berhasil
di kepala gue itu adalah, kalau gue perhatiin ya, live action yang gagal itu karena ketika di treatmentnya adalah anime atau komik, dia tuh kreator tuh gampang untuk implementasinya, ngegambar atau diedit dengan animasi gitu, karena kan kayak CGI kan susah banget kan sebetulnya. Jadi udah udah ekspektasi penontonnya, yang kedua adalah CGI-nya susah banget. Kayak One Piece kan sebetulnya CGI-nya lumayan ribet. Harusnya banyak banget. Iya, tapi kemarin diminimalisir menurut gue ya. Episode 1 kayak Gomuno-Gomunonya itu dia panjang ke belakang nggak ada efek apa-apa gitu menurut gue. Cuma ngilang aja stres udah. aja iya. Tapi ya emang sulit dan terbayarkan dengan ceritanya. Tapi kalau misalkan lu lihat deh contohnya Roronoa Kenshin. Roronoa Kenshin. Roronoa Jonggrang. Roronoa Jonggrang. Kok Roronoa Kenshin? Roronoa Jonggrang gue. Roronoa Kenshin nggak tuh? Apa Kenshin apa sih namanya? Roronoa Zoro. Bukan si Kenshin Himura. Kenapa jadi Roronoa Kenshin? Batosai itu bagus. Batosai, nah kenapa bagus? Karena menurut gue CGI-nya minimal di sana. Enggak, tapi kan maksud gue movementnya Batosai masih oke. Di One Piece kan agak cringe, apalagi kalau Zoro yang lagi tanding. Luffy sih gue kalau lagi. Luffy juga ya? Menurut gue masih ngeliat apanya? Antingnya nggak konti, antingnya. Oh, antingnya nggak konti ya? Antingnya kadang 1, kadang 3. Oh iya? Nggak perhatiin gitu? Bapaknya pesulap. Ya, begini, tepuk Iya. tangannya. Cah. Romedal. Romedal ya. Romedal. Gue nggak perhatiin itu, gue nggak perhatiin. Lu perhatiin itu ya? Gue perhatiin. Karena gue nonton episode 1, jadi gue lagi lihat kok antingnya 1 ya? Harusnya 3. Harusnya 3. Gua 3 entah 1. Gue lebih ke karakternya sih, maksudnya kayak Luffy itu kan sebenarnya polos bodoh, tapi di sini kok kayak bisa ngelit temen-temennya gitu, juga lebih ke situ sih gua arahnya. Gue juga nggak dapet dia tuh kenapa tiba-tiba langsung jago sih sebenarnya. Si Luffy-nya. Iya kan memang di anime juga nggak ceritain langsung jago. Langsung jago aja itu. Karena Soalnya kan di sini langsung jago gitu ya berantem. kalau di anime tuh ada flashbacknya. Udah dimulai dari Luffy bener-bener kayak gitu, dari perahu kecil ketemu Alvida, terus di tengah-tengah Kobi. Abis itu dia flashback lagi ceritanya kenapa dia bisa berantem. Karena dia pernah diculik sama gini-gini. Oh, kalau di sini kan nggak ada. Ya kan nggak mungkin kejauhan dong. Iya, gitu. iya. Masih bisa maklumin kan lah itulah, nggak apa-apa juga. Karena dia membangun dunia baru, nggak masalah. Kalau misalkan ini kan beda ceritanya. Ini tambah ini kan Wah, dia kasih tahu baru gue baru ngomong yang lain doang tahu. Oh, nggak tahu ya. tambah nih. Ini nggak tahu ya. Tambah nih. Tambah ini kan dia kan ini nggak ada. Dia kan nyalain lampu tapi malam. Iya kan. Ada informasi Pakai apa-apa senter gitu dia. kan. Baru tuh Sesuai dia ada yang gitu. aneh. Tapi ya live action itu menurut gua kesulitannya adalah satu CGI, kedua adalah ekspektasi penonton. Di luar itu sih menurut gua kalau misalkan bikin film live action tuh ya tergantung ceritanya aja. Kalau buat gue ya live action tuh bisa bagus asal lu memang bener-bener story-nya tuh plek-ketiplek aja sama komik sebenarnya atau sama franchise-franchise yang memang lo angkat. Itu yang gue rasain akhirnya berhasil banget diimplementasi lewat The Last of Us. The Last of Us tuh nggak berani ngapa-ngapain, maksud gue dia nggak mau kemana-manain gitu. Dia bener-bener stay di Ikutin aja ya. course-nya aja. Intinya masukin sinematik yang bagus, eksekusi yang bagus, jadinya bagus. Tapi kalau kata si Tara malah Tara mati handphonenya. Ya. Nanti, cas dulu aja. Adalah sopas. Terus lu bilang, tapi kan ada juga gitu lu bilang. Ada juga saudaranya yang tidur. Goblok anjing. Apa ya tadi ya? Ya udah itu menurut gue sih itu sih. Series yang bagus tergantung dari satu cerita yang dibuat. Nah, sorry, tapi gue lupa tadi ngomong. Ini gue mau ngomong ini. Tapi kan kata Tara Arts, dia kan suka review film juga kan. Bahkan kayak film Lion King dan film apa namanya? Yang gosok-gosok itu tadi yang ngomong Aladdin. Dia nggak suka karena terlalu ketiplek sama animasinya. Jadi sebenarnya kita harus gimana nih sebagai si orang yang mau bikin film ini harus ketiplek yang lu bilang atau emang harus dibikin lebih beda lagi gitu? Gue sih nggak mikirin omongan orang. Tiba-tiba jadi stoik anjing. Apa sih? Lah, hidup tuh harus gitu kan. Lu lihat, nih kan lu bisa lihat ya film-film yang gue tonton nih. Kan sebelah sini film gue, sebelah sini film dia. Jelek banget kan film dia kan. Itu juga poster gue tuh. Ya, ini poster dia nih ini nih. Nih, ini poster dia nih. Ya, ini mah yang bisa dipajang aja. Intinya perjalanan gue nonton film tuh cukup panjang. Iya, gua kalau perlu diadu ini kita nonton film, lu pasti lebih banyak pada gua. Iya, gue nonton film dari semua genre. Dia kan Iya. ada anti-antinya tuh. Bener. Nah, gue hampir nggak ada antinya kecuali film animasi. Nah, intinya dari perjalanan gue nonton film,
intinya yang mereka yang bisa ngasih story sama, berarti kan sesuai ekspektasi berarti. Menurut gua kalau lu pengen cari cerita yang berbeda, mah mendingan bikin spin off aja. Buat gua. Makanya kan itu gagal, Dragon Ball gagal cara mainnya karena mereka ngubah cara ceritanya di Hollywood kan akhirnya nggak berhasil. Nah makanya menurut gua One Piece itu kan akhirnya plek-ketiplek. Gua tanya David plek-ketiplek, tanya lu ternyata plek-ketiplek, cuman akhirnya dikompakin aja kan. Menurut gua, nah itu menurut gua berhasil semua. The Last of Us juga sama treatmentnya. Benar. Jadi kalau misalnya ada yang nggak suka, ya preferensi balik-balik lagi. Iya betul. Tapi kalau dari gua sih yang namanya lu nonton live action, lu kan pengen nonton cerita yang sama tapi dengan pemeran-pemeran yang lu kenal. Gitu doang. Jadi ya gua sih sangat menyukai The Last of Us itu. Preferensi lah ya kalau kayak gitu iya, ya. kalau ngomongin Lion King emang agak lemah sih kemarin. Tapi kan secara treatment ini di plek-tiplek tuh. Bener, sebenarnya sih nggak ada bedanya sama sekali loh itu loh. Jadi treatmentnya aja animasi jadi kayak kita nonton National Geographic aja jadi jatuhnya. Beauty and the Beast menurut gua juga plek-ketiplek dan bagus menurut gua. Iya, gua juga nikmatin kok film gitu. Jadi ya nggak tahu, buat gua sih plek-ketiplek tuh oke. Nah, gua tahu apa yang begitu nggak plek-tiplek. Apa? Cinderella, makanya flop tuh. Cinderella iya. Cinderella. Soalnya dia kan pernah tiba dengan kereta kencana kalau nggak salah gitu ya. Iya. Iya kan? Waktu itu sepatu kacanya dia si kakinya. Bukan Argo Mulyo. Cinderella pun tiba dengan kereta Argo Mulyo. Ngapain ya? Kereta Argo Mulyo. Jigi-jigi ya. Keretanya keras lagi. Kiri masinis, kiri. Ngapain? Iya, emang Cinderella soalnya kan mau mainnya di ranah romance medieval gitu. Mungkin kan. ya, jadinya kan? dia agak mengambil sedikit yang sedikit. enggak mainstream Iya, ya. pengen jalurnya jalur film jadul Iya, gitu. iya. Jadi agak kurang ya. Iya. Tapi balik lagi live action emang sebuah hal yang tricky lah karena yang perlu di-serve tuh adalah para fanboy. Oh iya benar. Fanboy itu tidak pernah puas. Bener. Gitu. Jadi gue ngefans sama The Last of Us, kebetulan aja gue puas. Tapi kayak misalnya gue suka Dragon Ball gitu, kemarin gue bilang jelek. Mungkin bagi sebagian orang yang tidak pernah nonton Dragon Ball, menurut mereka bagus itu rambut kuning itu properti sisaan Naruto itu. Anjing. Maksud gue nggak ada yang tahu gitu. Karena ekspektasi orang beragam. You cannot make everyone happy lah. Bener. Puas banget sih mas. Namanya siapa? Pengen nyebut cuman sensitif. Fajar. Enggak nih, Fajar komedian. Oh, Fajar Nugraha. Fajar Nugraha, lu apaan sih? Oh, ini Fajar Nugros Indonesia. Bukan Fajar Nugraha. Saya bukan Fajar Nugraha, saya Fajar. Ya enggak, kan sutradara itu kan gede sama respect gua. Iya. Yang sembarangan aja lo ngomong. Ya nonton tinggal 28 dong gara-gara 72 deh. 72 lu, jangan sembarangan lu. Tapi intinya itu kalau kita ngomongin live action dan One Piece tadi ya. Mungkin nanti akan ada review One Piece sendiri, ngobrolin One Piece Manuel sama Mariono ya, karena mereka berdua pengikut animenya. Kita lihat aja fanboy ngomong apa gitu ya. Tapi gue sebagai yang bukan fanboy One Piece, jujur aja gue ternyata terkejut, gue suka ternyata sama One Piece Netflix. Terkejutnya gimana? Jatuhnya menggigil. Jatuhnya main traps. Ya. Iya, gue juga suka sih. Secara gue nonton juga masih oke dinikmati. Ya kecuali ada orang-orang elitis di bawah tadi tuh. Iya, yang nggak Si suka yang Ripki. Yang bilang Mio sama Beat nggak boleh San Mori. Tapi bener juga sih dia. Ya kan nanti hari Minggu aja. Oh iya juga. Dia kan emang libur. Maksud gue mau hobi aja dia. Suka-suka dia lah anjing. Terus orang yang nonton anime Netflix, ngapain sih nonton Evangelion? Emang bego dia. Emang elitis aja. Masa orang pakai Beat sama Mio nggak boleh? San Mori. Nggak tahu lagu nggak boleh pakai baju skena. Iya, emang tuh orang mah anak skena, elit skena ya. Tapi ya itu dia untuk live action Why Barely Survive ya. Karena itu salah satu momok yang paling menakutkan untuk sebuah franchise memang. Salah satu apa? Momok. Oh iya. Nah, momok yang sangat menyeramkan. Jadi Gitu. jangan diganti E ya. Jangan ganti E jadi momen. Nanti kalau kita bahas itu kan di Sleep Call nanti. Di reaction kita ya.
Jadi sampai jumpa semuanya. Kalau lu punya komentar terkait dengan One Piece dan live action apa yang menurut lu berhasil dan gagal, silahkan drop di kolom komentar. Kalau lu pada mau request film-film yang mau kita suguhkan dan kita obrolkan dengan jujur ya, tanpa bayaran sponsor dan bayaran studio ya, bisa sawer kita di Saweria. Biar kita tetap independen, terpercaya seperti TV One. Emang ada yang dibayar? Nah? Ada yang dibayar. Enggak ada lah, mana ada sih, ada aja lu, jangan vita-vita gitu dah. Mana ada yang bayarannya gede maksudnya. Bayarannya kecil, tapi mau juga dibayar opininya. Kalau kita mah murah juga sama, kita mau. Enggak ada bedanya. Masuk dulu aja. Ya kan? Jadi sampai jumpa ya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa follow kita di _movie, Instagram kita berdua di sini. Sampai jumpa semuanya. Dadah guys. Dadah guys. I love myself. Nontonnya belum ada. Sutradara mana yang tidur? Gak ada yang nonton. Kan udah tetap ke-record, bisa dimundurin. Oh iya, goblok. Mampus anjing. Emang lu goblok anjing. Tolol anjing. Oh masih nol sih pengen nonton Dok? Lu pakai wifi kali Dok? Itu udah live tai. Oh, pakai wifi no. Terus yang keterlaluan sih kawan. Itu sih kan bisa di rewind anjing.